Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, hari ini kami akan mempresentasikan hasil belajar kami di tim UI UX selama bulan Desember. Jadi, perkenalkan, yang pertama, nama saya Muhammad Zaki Noval Satria dan seorang senior UX dan berasal dari Makassar, dan bidang yang ditekuni adalah UX designer. Dan saya Ricky Keimudin, saya juga mengambil UX designer dan saya dari Bau-Bau. Adapun beberapa proyek yang ingin kami perlihatkan pada bulan Desember ini, yang pertama dari saya terlebih dahulu, proyek yang pertama yang saya buat adalah proyek Customer Relationship Manager dari modul ERP yang namanya RelateIS. Jadi RelateIS ini adalah sebuah website yang dirancang untuk membantu bisnis membangun dan mengelola hubungan pelanggan. Dan untuk fitur utamanya sendiri, dia bisa mengatur data pelanggan, melacak interaksi, dan meningkatkan layanan melalui fitur-fitur sederhana namun efektif. Dan untuk cara kerja dari aplikasinya sendiri bisa kita lihat dari contoh video seperti ini. Kita bisa lihat dashboardnya menampilkan beberapa data-data yang tersedia, kemudian menu-menu seperti leads, dan fitur menambahkan leads baru, kemudian menambahkan kontak seperti ini, kemudian fitur menambahkan akun, kemudian manajemen source, kemudian manajemen untuk mengatur perusahaan-perusahaan mana yang bekerja sama, kemudian ada menu service dan support. Itu untuk proyek yang pertama. Terus proyek yang kedua adalah proyek RevSnap namanya, dari selling dan distribusi dari modul ERP juga. Jadi RevSnap ini adalah sebuah website untuk membantu bisnis mengelola penjualan dan distribusi dengan lebih mudah dan efisien. Dan untuk fitur utamanya sendiri, dia bisa mengatur pesanan pelanggan, melacak pengiriman, dan menganalisis data penjualan dalam satu platform yang terintegrasi. Dan untuk cara kerja dari websitenya sendiri bisa dilihat pula dari video ini. Kita bisa lihat dashboardnya menampilkan chart, flow chart, dan di tab order bisa seperti ini, dan juga kita bisa membuat order baru di sini. Kemudian ada halaman tracking untuk men-tracking barang-barang yang sedang dikirim. Kemudian ada halaman customer untuk mengecek customer-customer yang ada. Kemudian ada halaman analistik untuk mengecek analisis barang-barangnya, analisis penjualan dan lain sebagainya. Kemudian untuk project yang ketiga yaitu project Stockify. Jadi dia sama SDM juga, SDM modul ERP. Jadi Stockify ini adalah sebuah website yang tugasnya itu mempermudah pengelolaan rantai pasok barang. Jadi untuk fitur utama dari website ini tersendiri, dia bisa mengatur stok, pengiriman, hingga pelacakan distribusi. Untuk alur aplikasinya sendiri bisa dilihat seperti ini di video. Di sini terdapat dashboard yang terdiri dari 5 menu. Dari dashboard sini menampilkan data-data singkat. Kemudian di inventory ada 4 menu, yaitu halaman item, composite item, dan juga price list atau daftar harga. Kemudian inventory adjustment. Kemudian ada menu sales. Untuk di dalam menu sales itu terdapat 5 menu lagi. Yang pertama menu customer, kemudian menu sales order, kemudian menu invoice, menu shipment, dan menu receiver, payment receiver. Jadi untuk mengecek customer apa yang ada dan lain sebagainya. Kemudian ada halaman integrasi untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai atau aplikasi-aplikasi tambahan yang dapat membantu produksi barang-barang nantinya. Kemudian ada halaman dokumen untuk mengecek file-file yang ada di aplikasi ini atau di
perusahaan kita nantinya. Kemudian untuk proyek selanjutnya, proyek terakhir yang saya buat yaitu Project T namanya. Jadi dia website project management modul, dan Project T ini adalah sebuah website untuk membantu mengelola proyek secara efisien. Untuk fitur utamanya tersendiri, website ini bisa merencanakan, mengawasi, dan menyelesaikan proyek dengan lebih mudah. Jadi sangat membantu user untuk mengawasi dan menyelesaikan proyek. Untuk cara kerja dari websitenya tersendiri seperti ini, kita bisa lihat dari halaman dashboardnya seperti ini. Ketika dia tidak ada update, belum ada progresnya, dan ketika kita tekan new, nanti akan menampilkan tab project. Kemudian kita tekan new lagi, dia bisa membuat tampilan card baru untuk project barunya. Kemudian ada halaman tes di sini nanti akan muncul. Nah, halaman tes ini akan memunculkan beberapa project-project yang ada di websitenya, mulai dari inbox bulan lalu dan bulan kedepannya, dan yang selesai atau yang belum tidak. Dan di sini ada halaman reporting untuk mengecek statistik data dari proyek-proyek yang telah selesai. Kemudian nanti akan ditampilkan juga untuk halaman konfigurasi nantinya. Yang diperlihatkan di sini nanti kita bisa mengubah juga dari data Kanban menjadi data list. Seperti ini, dari data Kanban menjadi data list. Kemudian disinilah halaman konfigurasinya. Jadi di sini user bisa mengubah konfigurasi yang ada di websitenya, mulai dari apakah dia ingin menambahkan user baru atau konfigurasi halaman projectnya. Itu cara alur kerja dari aplikasi Stokif project ini. Selanjutnya untuk project dari Ricky, saya persilakan. Oke, saya akan menjelaskan proyek saya dalam akhir bulan ini. Yang pertama yang saya buat financial web, modul ERP. Website ini dirancang untuk membantu pengelolaan keuangan secara efisien. Mencatat transaksi, membuat laporan keuangan, pengelola agar dan memonitor arus kas dalam satu platform. Dan ini cara kerjanya. Pertama halaman login, ketika kita memiliki halaman login dan akan menunjukkan dashboard. Dan dashboard ada juga data penggajian, kas masuk, data penggajian. Di sini ada data-data gaji dan kas masuk, data-data pemasukan yang ada, dan juga bahan stok, dan juga akuntansi. Ini terus yang kedua ada home shop, modul ERP. Home shop adalah sebuah website yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan integrasi barang secara efisien. Kegunaannya melacak stok barang, memantau pengadaan, dan memastikan ketersediaan produk secara real time. Dan ini cara kerjanya, ada halaman login, dan ketika ditekan maka akan muncul ke dashboard dan menunjukkan data-data yang ada. Dan kedua, inventory report, ada suppliers, orders, maupun juga ada milik store. Dan ini adalah proyek ketiga, yaitu
Projects Implement ERP. Projects adalah sebuah website untuk membantu pengelola proyek secara efisien. Kegunaannya merencanakan, mengawasi dan menyelesaikan proyek dengan lebih mudah menggunakan aplikasi ini. Dan ini cara kerjanya. Ada halaman login, dashboard, ada halaman dashboard, dan di dalam dashboard ada tanggal, menu project, ada juga transaksi, reports, dan ratings. Dan ini project keempat, yaitu Herb Web. Ini adalah model ERP juga. Website ini membantu perusahaan mengelola semua kebutuhan terkait karyawan, dan penggunaannya mengelola data karyawan, mencatat absen dan jadwal pengatur penggajian, dan memantau kinerja karyawan. Dan di sini ada cara kerjanya. Ada yang pertama halaman login dan menunjukkan dashboard. Admin, ada ada hour, expense, dan holidays. Mungkin hanya ini saja yang bisa kita dua sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan total hafalanku sekarang sini 10 juz, dan yang sudah ditasmi 3 juz, yaitu juz 30, 29, dan juz 1. Adapun dari saya, total hafalan yang saya hafal selama di pondok ada 8 juz, dan yang sudah ditasmi total ada 2 juz, yaitu juz 30 dan juz 1.